Presiden serahkan bonus bagi atlet SEA Games 2025. Menteri Haji ungkap pelunasan ibadah haji mendekati target 100%. DPR tegaskan KUHP baru cegah pemidanaan sewenangan. Polisi ungkap love scam internasional di Yogyakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung bonus bagi para atlet yang meraih prestasi medali di gelaran SEA Games 2025 pada Desember lalu. Adapun bonus ini langsung diterima para atlet berprestasi melalui sistem mekanisme transfer langsung dari Bank BUMN. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus kepada atlet Indonesia yang berprestasi mendapatkan medali pada gelaran SEA Games ke-33 di Thailand pada Desember lalu. Penyerahan ini dihadiri langsung seluruh atlet berprestasi beserta pimpinan Federasi Cabang Olahraga dan sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta Kamis petang. Prabowo menegaskan negara akan selalu hadir untuk mendukung penuh putra-putri terbaik bangsa yang berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah kejuaraan dunia. Pemerintah memberikan total 465 miliar untuk bonus para atlet SEA Games ke-33 di Thailand. Cabur beregu peraih emas diberikan 500 juta rupiah per orang, perak 220,5 juta per orang, untuk perunggu 110,250 juta rupiah per orang. Pemberian bonus ini dilakukan sebagai bentuk modal tabungan masa depan kepada para atlet yang berprestasi. Masalah sesuatu yang gembar-gembor, bukan. Ini adalah masalah harga diri sebuah bangsa. Karena itu saudara melihat negara-negara semua dari dunia antusias untuk ikut serta. Ya. Bahkan saudara-saudara ada negara-negara yang bersedia berbuat apa saja untuk untuk menang. Saya mengerti mungkin di cabang-cabang yang penilaiannya tidak terlalu objektif, saudara telah berbuat yang terbaik, tapi saudara dikasih nilai yang tidak sesuai. Itu saya kira biasa itu, ya. Tidak usah berkecil hati, yang penting saudara-saudara telah berjuang sekeras tenagamu, dan sekarang masalahnya adalah bagaimana saudara bisa meningkatkan prestasimu di saat-saat mendatang. Kontingen Indonesia tampil gemilang dalam perhelatan SEA Games 2025 dengan menempati peringkat kedua dengan meraih 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Banten mencatatkan kinerja positif di sektor pertanian sepanjang tahun 2025. Gubernur Banten Andra Soni juga mengungkapkan bahwa produksi padi di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan sebesar 16,84%. Gubernur Banten Andra Soni mengikuti acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan bersama Presiden Prabowo Subianto secara daring di Jalan Tasikardi, Banten Lama. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bahwa produksi padi di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan sebesar 16,84. Kenaikan ini dibarengi dengan perluasan area panen yang mencapai 349.288 hektar. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Andra Soni usai mengikuti acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring di Jalan Tasikardi, Banten Lama, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang pada Rabu 7 Januari 2026. Sebagai langkah keberlanjutan, Gubernur Andra Soni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta pemerintah Kabupaten Kota se-Banten berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan pada tahun 2026. Salah satu strategi utama adalah perlindungan lahan pertanian.
Kami menghadiri kegiatan Zoom meeting terkait dengan kegiatan pengumuman swasembada beras dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan alhamdulillah hari ini kami sampaikan juga bahwa luas panen Provinsi Banten tahun 2025 meningkat sebesar 16,76%, yang sebelumnya 299.000 hektar lebih menjadi 349.228. Kemudian juga produksi padi 2024 sekitar 1,5 juta ton. Tahun 2025 kita meningkat 16,84% menjadi 1,8. Artinya kita surplus atau kita mengalami kenaikan produksi sebanyak 261.000 ton tahun 2025. Dan ini semua bisa terjadi, pertama adalah program Pak Prabowo, salah satunya adalah terkait dengan menurunkan harga pupuk, kemudian juga memastikan harga beli gabah dari petani sebesar 6.500 sehingga semangat petani juga menanam kembali bangkit. Perbaikan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, alhamdulillah itu juga mempengaruhi daripada produksi beras di Provinsi Banten. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan stimulus kepada petani berupa bibit unggul varietas Inpari 32, Cakrabuana, dan Biosalin 1 dengan total berat 1 ton. Dalam sambutannya secara virtual, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga atas capaian swasembada pangan nasional. Presiden mengungkapkan bahwa target yang semula diproyeksikan tercapai dalam 4 tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam 1 tahun masa pemerintahannya. Presiden menekankan bahwa swasembada pangan adalah kemenangan strategis dan faktor vital dalam menjaga kedaulatan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, keberhasilan petani Cianjur meningkatkan hasil panen padi menjadi 8 ton per hektar mendapat apresiasi dari negara. Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan Satya Lancana Wirakarya atas dedikasinya di sektor pertanian. Suasana panen raya yang dirangkai dengan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi momentum penting bagi dunia pertanian. Dari ajang tersebut, nama asing petani asal Kampaka, Kabupaten Cianjur mencuat setelah menerima penghargaan Satya Lancana Wirakarya langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya menjaga ketahanan pangan. Penghargaan itu diraih asing berkat kerja kolektif bersama kelompok tani Ciraden yang mengelola sekitar 15 hektar sawah. Ia mengaku keberhasilan meningkatkan hasil panen padi dari 6,5 ton menjadi 8 ton per hektar, tidak terlepas dari pendampingan penyuluh pertanian serta dukungan pemerintah melalui bantuan benih unggul, pajajaran, dan ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga lebih terjangkau. Dalam kesempatan tersebut, Aseng menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pertanian Presiden Prabowo Subianto yang dinilai semakin berpihak kepada petani termasuk stabilnya harga gabah. Meski lahan garapan pribadinya terbatas, ia tetap optimistis menatap masa depan pertanian dan berharap pemerintah memberi perhatian serius pada generasi petani agar generasi muda lebih tertarik menggeluti sektor pertanian. Alhamdulillah yang diterima oleh saya itu berupa piagam dan penghargaan. Terima kasih Bapak Enang PPL Campaka dan terima kasih Bapak Bupati Cianjur yang sudah mendapatkan piagam ini. Terima kasih banyak. Saya mendapatkan bantuan benih dari pertanian ya, berupa benih padi pajajaran. Mulanya terus ditanam sama petani ya, alhamdulillah unggul. Biasa suka 6 ton setengah per hektar, sekarang mendapatkan 8 ton per hektar. Dan harga pupuk biasanya mahal, sekarang turun 20%. Harga urea itu 90.000 per sak dan Poska 92.000 per karungnya. Tolonglah pemuda dan pemudi ini, dukunglah pertanian Indonesia ini. Selain Aseng, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Satya Lancana Wirakarya kepada tokoh dan petani inspiratif dari berbagai daerah. Penghargaan ini diberikan bagi mereka yang berjasa dalam ketahanan pangan dan menjadi teladan bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga mengungkapkan kebanggaannya atas capaian cadangan beras nasional yang kini menyentuh angka 3 juta ton. Jumlah tersebut tentunya diklaim sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa cadangan beras nasional saat ini telah melampaui rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, termasuk era swasembada pangan pada masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto. Prabowo mengungkapkan stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog saat ini telah menembus angka lebih dari 3 juta ton. Ia mengaku bangga atas pencapaian tersebut sebab telah jauh melampaui capaian sebelumnya yang berada di kisaran 2 juta ton. Menurutnya hal itu menjadi catatan penting dalam perjalanan ketahanan pangan nasional. Saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, prajurit TNI Angkatan Udara bersama dengan warga dan relawan bahu-membahu membersihkan lumpur pasca banjir di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kota Padang. Aksi gotong royong ini juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan agar aktivitas warga dapat segera kembali normal. Prajurit TNI Angkatan Udara dari Lanut Sultan Syahrir bersama masyarakat setempat dan relawan melaksanakan karya bakti membersihkan lumpur serta material sisa banjir di Komplek Banda Gadang Permai. Pembersihan difokuskan pada permukiman warga, jalan lingkungan, serta saluran air yang tertutup lumpur dan sampah bawaan banjir. Dengan menggunakan peralatan sederhana, prajurit TNI Angkatan Udara bersama masyarakat bahu-membahu membersihkan lingkungan sebagai upaya mempercepat pemulihan pasca bencana. Lanut Sultan Syahrir menegaskan kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi lingkungan benar-benar aman dan warga dapat kembali beraktivitas secara normal. Warga setempat menyambut baik atas kehadiran prajurit TNI Angkatan Udara yang turut terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong. Kihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SD Negeri 2 Tualang Cut di Aceh Tomiyang kembali menggelar pembelajaran setelah sempat lumpuh akibat banjir bandang. Meski beberapa fasilitas masih terbatas, para murid sudah bisa belajar dan juga bermain di sekolah dengan semangat. Sekolah Dasar Negeri 02 Tualang Cut di Kabupaten Aceh Tomiyang kembali menggelar kegiatan belajar mengajar setelah sempat lumpuh akibat banjir bandang pada November lalu. Meski beberapa ruang kelas masih kekurangan bangku dan meja yang hanyut terbawa arus, para murid sudah bisa mengikuti pelajaran dengan antusias, bahkan ada yang belajar di lantai beralaskan tikar. Selain di dalam kelas, aktivitas siswa juga terlihat di lapangan yang dulunya tertimbun lumpur. Lapangan kini bersih dan digunakan murid untuk bermain, menandakan proses pemulihan sekolah berjalan efektif. Beberapa sisa bangku dan meja yang masih ada pun dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Sekolah Dasar Negeri 02 Tualang Cut adalah salah satu dari 2.756 sekolah di Aceh yang terdampak banjir. Pemerintah bergerak cepat memulihkan fasilitas agar pembelajaran semester genap bisa berjalan normal. Kepala Sekolah Ucu Muhammad Kasim menyatakan kegembiraannya melihat murid-murid kembali bersemangat menuntut ilmu. Anak-anak bisa sekolah, bangkit anak-anak itu, bersemangat untuk bersekolah. Alhamdulillah, kami bersyukur bisa sekolah kembali, bisa belajar kembali seperti biasanya, dan anak-anak kembali ceria. Terima kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, SDN 1 Karangbaru di Aceh Tamiang kini kembali bersih dan rapi setelah sebelumnya tertimbun oleh lumpur. Setelah kerja keras pembersihan dari TNI Polri, sekolah siap kembali menyambut murid untuk belajar. SD Negeri 1 Karangbaru di Kabupaten Aceh Tamiang kini kembali bersih setelah sebelumnya rusak akibat banjir bandang pada November lalu. Meski bekas ketinggian air masih terlihat di dinding sekolah, lantai ruang kelas sudah tampak bersih dan mengkilap, menandakan proses pembersihan berjalan optimal. Area lapangan sekolah juga sudah bebas dari lumpur tebal yang sempat menutupi seluruh permukaan. SD Negeri 1 Karangbaru termasuk salah satu dari 2.756 sekolah di Aceh yang terdampak banjir, dengan sisa timbunan lumpur dan material banjir yang sempat mengganggu kegiatan belajar. Pemerintah bergerak cepat memulihkan fasilitas pendidikan agar bisa digunakan pada semester genap yang dimulai pekan ini. Personel TNI dan Polri turut membantu membersihkan lingkungan sekolah dengan mengeruk lumpur menggunakan skop dan mengangkutnya ke lokasi pembuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, melihat keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan terus memperketat pengawasan. Presiden Prabowo Subianto mengklaim program makan bergizi gratis dapat dikatakan berhasil 99,99%. Ia berharap program ini terus disempurnakan agar tidak ada satupun kesalahan yang diterima penerima manfaat. Kendati demikian, ia menyatakan tidak ingin cepat puas atas capaian tersebut. Menurutnya, segala kekurangan tetap harus diatasi hingga sempurna 100%. Ia pun mengakui program ini masih ada kekurangan dan juga penyimpangan. Maka dari itu, pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi pemerataan yang sempurna. Kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi saudara-saudara, tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Tidak kita puas dengan kekurangan 0,00 sekian, itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi dan kita sedang atasi terus. Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi. Adapun saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut mencapai 55 juta dari pertama kali dicanangkan pada 6 Januari 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Badan Gizi Nasional menggelar refleksi capaian 1 tahun program makan bergizi gratis. Wakil Kepala BGN Nanik Sdeyang menyampaikan selama 1 tahun berjalan target program MBG telah mencapai 55,1 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi dengan dukungan 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Mengusung tagline 1 tahun MBG tumbuh bersama menuju masa depan emas anak Indonesia. Kunjungan itu sekaligus menjadi ruang refleksi dan penguatan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang berkualitas, aman dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa. Sepanjang 1 tahun pelaksanaannya, program MBG telah menambah lapangan pekerjaan baru. Bahkan tercatat sebanyak 789.318 orang telah bekerja di SPPG, khususnya untuk mendukung operasional dapur. BGN mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam kekurangan dalam penyelaksanaannya. Meski demikian, BGN juga berkomitmen dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai landasan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas gizi, jaminan keamanan pangan, serta pengawasan dapur MBG dengan semangat zero defect. Lalu anak-anak juga kembali, di sini ada 55,1 juta dari target 6 juta menuju melesat kita ke 55,1 juta. Tidak terduga. Ini kenapa? Karena luar biasa peran serta masyarakat, para mitra yang membangun dapur.
yang kalau dibangun sendiri oleh pemerintah tentu mengeluarkan investasi puluhan. Kalau kita hitung 20.000 aja hitungannya 2 miliar. Artinya itu ada 40 triliun yang dibangun oleh para mitra untuk dapur-dapur SPPG, untuk di SPPG. Lebih lanjut melalui momentum 1 tahun program MBG dan operasional perdana di tahun 2026 ini, PGN mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bergandengan tangan menyukseskan program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas SDM Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa setiap pejabat harus memahami pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden juga menambahkan bagi yang tidak paham sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 7 Januari, Presiden Prabowo Subianto berpidato menegaskan komitmen Kabinet Merah Putih untuk selalu membela kepentingan rakyat. Ia juga mengutip pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepala negara memberi apresiasi kepada para menteri dan pejabat yang telah bekerja keras demi rakyat, menekankan bahwa perjuangan mereka membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satu pencapaian yang disoroti adalah keberhasilan swasembada beras dalam 1 tahun, padahal target awalnya 4 tahun. Ia bahkan memberi hormat kepada jajarannya, kebiasaan yang berasal dari masa dinasnya di TNI sebagai bentuk penghargaan kepada anak buah. Dasar 45 pasal 33 jelas. Tidak usah ada penterjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham, keluar aja dari jabatan, segera mundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara, ya. Gak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan. Jadi saudara, terima kasih pengabdianmu. Prestasi luar biasa ini membuat kita tambah percaya. Dari hasil menuju hasil. Dari kemenangan menuju kemenangan baru. Kepercayaan diri, kita mampu. Indonesia mampu. Indonesia cerah. Indonesia semangat. Indonesia makmur. Dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya dari sejak muda. Izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang mengabdi sehingga kita swasembada pangan. Secara resmi, Presiden Prabowo mendeklarasikan Indonesia mencapai swasembada pangan pada akhir 2025. Ia menekankan bahwa capaian ini adalah tonggak penting kedaulatan bangsa karena sebuah negara tidak bisa disebut merdeka jika masih bergantung pada bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usulan 10 langkah pembenahan tata kelola Polri, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Menteri Haji dan juga Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyatakan bahwa pelunasan ibadah haji tahun 2026 hampir mencapai 100%.
Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan pelunasan ibadah haji tahun 2026 hampir rampung mencapai 100%. Hal itu terlihat jamaah reguler saat ini mencapai 95%, sedangkan untuk jamaah khusus telah mencapai 96%. Kementerian Haji menargetkan dalam 2 hari mendatang, pelunasan dapat mencapai target 100%. Tidak hanya itu saja, Irfan Yusuf juga menyebut calon jamaah haji yang terkena dampak bencana Sumatera sudah mendekati target pelunasan. Namun pihaknya tetap memberikan relaksasi bagi calon jamaah haji yang menjadi korban bencana Sumatera. Pelunasan haji reguler dan khusus sampai penutupan sore kemarin, penutupan hari 95,42 untuk jamaah haji reguler dan untuk jamaah haji khusus 96, sekian%. Masih ada waktu 2 hari untuk pelunasan dan insya Allah kita akan bisa capai 100% 2 hari mendatang. Aceh, Sumbar, Sumut di luar dugaan kami ternyata sama dengan nasional, bahkan Sumbar itu hampir 100%. Aceh 83, artinya sudah mendekati target, tapi yang istitoah sudah melebihi target. Kalau Aceh itu jatahnya 5.600 misalkan, tapi yang sudah istitoah justru lebih dari 5.600, jadi insya Allah aman. Demikian juga Sumatera Utara sudah 90% ke atas, Sumatera Barat juga, sehingga insya Allah daerah-daerah bencana ini walaupun tetap kita berikan berbagai relaksasi, tapi kita pantau ternyata masih sesuai dengan harapan kita. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Haji dan juga Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya ini akan terus menerapkan layanan haji yang ramah terhadap jemaah perempuan. Selain ramah disabilitas dan ramah lansia, Kementerian Haji kini berkomitmen akan membentuk pelayanan haji yang ramah terhadap jemaah perempuan. Pasalnya, selama pelaksanaan ibadah haji didominasi oleh jemaah perempuan daripada jemaah laki-laki. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam media briefing Outlook penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Oleh karena itu, nantinya Kementerian Haji akan memperbanyak jumlah petugas dan pembimbing ibadah haji khususnya jemaah perempuan. Selain itu juga untuk mempermudah jemaah jika ingin berkonsultasi perihal kebutuhan khusus mengenai perempuan. Terima kasih. Lansia seperti yang ditetapkan ada sekitar 5% lansia. Kota lansia kita memang 5%, jadi tiap daerah itu ada jatah kotanya dan kita alokasikan 5% untuk lansia. Yang kedua terkait dengan kaitan dengan layanan sistem kita, Pak. Sistem insya Allah ya, kita selalu pantau terus, tapi layanan pengaduan juga tetap ada. Saya tadi lupa terkait lansia, kita tetap tagline kita untuk tahun ini tetap ramah lansia, ramah disabilitas, dan tahun ini kita tambah lagi dengan ramah perempuan. Ramah perempuan itu bukan sekedar tagline. Hari ini kita perbanyak jumlah petugas perempuan, kita perbanyak petugas pembimbing ibadah perempuan, karena kita tahu jamaah kita lebih banyak yang perempuan, tapi kalau berkonsultasi tentang keperempuanan tentu lebih pas kalau ditanya tentang tentu adalah para pembimbing ibadah perempuan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia mencetak sejarah baru dengan memiliki hotel dan lahan di Mekah, Arab Saudi. Tentunya hasil diplomasi dari Presiden Prabowo Subianto. Aset ini akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan dan juga pelayanan jemaah. Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam diplomasi internasional setelah berhasil memiliki aset hotel di Mekah, Arab Saudi yang akan dikembangkan sebagai kampung haji Indonesia.
Keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong perubahan kebijakan Arab Saudi terkait kepemilikan aset asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Indonesia telah memenangkan lelang hotel dan lahan di Mekah, menyusul disahkannya aturan baru yang memungkinkan negara asing memiliki properti di Arab Saudi. Ia menilai langkah tersebut sebagai pencapaian penting dan kado bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Aset yang dibeli berupa Hotel Novotel Takher Makkah beserta lahan sekitar 5 hektar yang berlokasi dekat Masjidil Haram. Hotel ini akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia dengan kapasitas ribuan jemaah sebagai upaya pemerintah meningkatkan kenyamanan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Tentunya hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan juga Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani. Rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Roslani. Rosa mengaku bahwa saat ini lahan untuk kampung haji tersebut sudah dibeli oleh pemerintah untuk kemudian tengah dilakukan survei oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ya, pembangunannya ntar di rencana di kuartal keempat 2026. Berarti untuk musim haji kali ini belum bisa dipakai dong, Pak? Yang sudah dibeli itu sudah disurvei oleh Kementerian Haji. Pemerintah melalui Danantara memulai pengembangan kampung haji di Mekah lewat pembelian sebuah hotel yang berlokasi di daerah Tahrir. Hotel tersebut memiliki 3 menara dan memiliki sekitar 1.461 kamar yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Darat kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat dengan mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan dan juga yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, prajurit TNI AD melaksanakan pembersihan Madrasah Sanawiyah Darul Ulum di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kuala Simpang pada Selasa 6 Januari 2026 agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan. Sekolah tersebut menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang. Lumpur tebal bercampur sampah menutupi ruang kelas, halaman sekolah, serta saluran drainase, sehingga menghambat proses pendidikan yang membutuhkan penanganan cepat. Dengan semangat gotong royong, prajurit TNI Angkatan Darat dari Yonif 115 Macan Loser turun langsung membersihkan lumpur dan material sisa banjir menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, dan gerobak dorong. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan TNI AD dalam membantu percepatan pemulihan pasca bencana, khususnya di sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mempercepat kembalinya aktivitas belajar para siswa. Masyarakat dan pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas kepedulian TNI Angkatan Darat yang kembali hadir membantu pemulihan lingkungan sekolah. Bantuan tersebut dinilai sangat berarti di tengah keterbatasan tenaga dan peralatan yang dimiliki warga pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Pidijaya Aceh kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat banjir. Tentunya meski gudang sekolah belum bisa digunakan, semangat para siswa dan guru tetap menyala dengan belajar di bawah tenda darurat BNPB. Pada Senin 5 Januari, SD IT Ad-Nur di bawah naungan Yayasan Tengku Cik Pante Go5 Kabupaten Pidijaya Aceh kembali memulai kegiatan belajar mengajar semester genap tahun ajaran 2026. Suasana belajar kali ini terasa berbeda. Gedung sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMP belum bisa digunakan karena terdampak banjir. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat belajar para siswa. Proses belajar sementara dilaksanakan di bawah tenda peleton Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Bupati Pd Jaya Sibrel Malaysia bersama tenaga ahli BNPB Agus Marsanto serta pelaksana tugas Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Asep Supriyatna turun langsung meninjau kegiatan belajar tersebut. Senyum dan antusiasme terpancar dari wajah para siswa yang rindu kembali belajar meski harus beradaptasi dengan kondisi pasca bencana. Tak sekedar menyapa Bupati dan jajaran BNPB juga memberikan dukungan berupa perlengkapan sekolah. Pemerintah pusat dan daerah terus berkolaborasi agar proses pemulihan pendidikan berjalan optimal hingga aktivitas belajar kembali normal seperti sedia kala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bagi murid di Aceh Tamiang, kembali ke sekolah menjadi momen yang juga menghibur setelah sebulan dilanda banjir. Tentunya sekolah kembali jadi tempat berkumpul maksud kami dan juga bermain dengan teman guru pasca bencana. Banjir yang melanda Aceh Tamiang sebulan lalu meninggalkan dampak bagi warga, termasuk pelajar SMA Negeri 4 Kejuruan Muda. Kembalinya siswa ke sekolah menjadi momen yang dinanti. Deniko Felix Batubara, murid kelas 11, mengaku senang bisa bertemu teman dan guru meski sebagian perlengkapan sekolahnya hilang akibat bencana. Bagi Deniko, momen duduk bersama, bercerita dan bekerja kelompok dengan teman-teman terasa berarti setelah sebulan tak bertemu. Aktivitas ini membantu mereka kembali berinteraksi meski sekolah belum sepenuhnya pulih. Pertama kali masuk lagi ke sekolah, jumpa teman-teman, rasa bahagia itu mulai muncul lagi. Momen-momen yang paling saya kangen itu pada saat kami duduk-duduk bercerita apa yang kami pikirkan ataupun cita-cita kami yang kami raih ataupun lucu-lucuan yang kami bicarakan. Bahkan ke sekolah seperti saya ini memakai baju pinjam, Bu. Baju saya semuanya tidak ada lagi, sudah hanyut. Bahkan yang tersisa ini baju olahraga yang kamu pakai? Iya, sepatu juga. Semuanya perlengkapan sudah tidak ada lagi. Saya paling kangen pada saat kami berkelompok, membuat satu kelompok dan memecahkan suatu masalah. Itu dalam satu kelompok itu memang benar-benar berpikir secara kritis. Jadi saya terpicu untuk membangkitkan pola pikir saya sehingga di kedepannya saya juga dapat berpikir secara kritis. Kegembiraan serupa dirasakan Nabila Safitri Rahayu, murid kelas 12. Pertemuan dengan teman dan wali kelas membuatnya terharu. Mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman selama banjir dan momen itu menjadi kesempatan untuk kembali berkumpul dan belajar bersama. 1 bulan libur ya kan Kak, tanpa ada aba-aba kemarin tuh langsung libur gitu aja karena ada bencana ini kan Kak. Jadi mungkin belum ada salam perpisahan kemarin sebelum libur kan Kak. Jadi karena itu mungkin agak rasa mengganjal sedikit, tapi kami udah ini aja lah, udah menerima itu semua. Jadi kami ceritanya sambil ketawa-ketawa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rapat dengar pendapat umum Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan RI digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI pada Kamis 8 Januari 2026. Pakar Kriminologi dan juga Kepolisian Adrianus Eliasta mengusulkan 10 langkah pembenahan yang disusun dalam koridor politik nasional. Ahli Kriminologi dan Kepolisian RI, Adrianus Eliasta mengingatkan bahwa budaya kepolisian terbagi dalam 3 tingkat, yaitu organisasi, budaya kerja, dan komunitas. Ia menyebut masih banyak budaya negatif yang perlu dibenahi, seperti orientasi materi feodalisme, seperti pola kerja yang instan dan pragmatis. Dalam forum tersebut, Adrianus mengusulkan 10 langkah pembenahan yang disusun dalam koridor politik nasional, dengan menegaskan posisi Polri langsung berada di bawah Presiden. Ia menilai meritokrasi di tubuh Polri saat ini masih berjalan parsial, sehingga memunculkan ketimpangan dalam promosi jabatan, mutasi hingga penempatan personel. Jabatan strategis di Polri harus diberikan kepada anggota yang berprestasi dan berintegritas, bukan yang bermasalah. Ia berharap dengan meritokrasi yang dijalankan secara menyeluruh dan berjangka panjang, berbagai budaya negatif seperti suap, tekanan, dan penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan secara signifikan. Maka sekarang kita fokus kepada yang negatif. Hal mana juga terdapat pada 3 hal tadi, budaya negatif pada konteks organisasi, pada konteks budaya kerja, dan pada konteks komunitas. Itulah yang diharapkan untuk diubah. Contoh misalnya budaya yang negatif pada tingkat komunitas, orientasi materi. Lalu kemudian kecenderungan untuk misalnya feodal.
Demikian juga pada konteks budaya kerja, kecenderungan untuk instan, ya, kecenderungan untuk pragmatis. Itu adalah budaya-budaya yang tidak baik, ya, yang lalu kemudian bisa membuat Polri bermasalah. Nah, terkait dengan hal itu, maka lalu saya mengusulkan 10 hal yang kemudian diharapkan lalu bisa dibeli lah, bisa diambil oleh Komisi 3. Hal mana itu semua saya pilih atau saya susun dengan berada dalam 2 koridor. Pertama adalah koridor Polisi Nasional, dan kedua adalah koridor bahwa semua berada dalam konteks Polri di bawah Presiden, dengan kata lain bukan berada di bawah kementerian. Nah, dari 10 hal yang saya tawarkan kepada Komisi 3 misalnya, maka saya mengusulkan satu hal sebagai contoh, misalnya meritokrasi. Dengan kata lain, hanya orang yang terbaiklah yang bisa mendapatkan jabatan, bisa naik ke atas, yang lalu kemudian bisa menjadi pimpinan Polri, bukan orang yang bermasalah, bukan orang yang lalu punya kasus dan seterusnya. Dan itu lalu perlu dilakukan secara tegas, konsisten, menyeluruh dan jangka panjang. Mengapa hal itu perlu saya tekankan? Karena yang terjadi di Polri sekarang ini adalah adanya meritokrasi yang berlangsung sebagian, tidak menyeluruh, kadang-kadang hanya untuk beberapa orang dan seterusnya. Makanya kemudian lalu muncul fenomena ada orang yang berkali-kali dapat mutasi, ada yang sudah 10 tahun misalnya nggak ada mutasi, ada orang yang bermasalah yang kemudian lalu bisa dapat jabatan, ada yang pinter pun, berprestasi pun lalu kemudian tidak dapat jabatan dan seterusnya. Maka dengan semangat meritokrasi tersebut bisa menekan budaya-budaya negatif tadi, di mana misalnya ada budaya negatif ngolor lah, nyuap lah, neken lah yang mungkin sekali terjadi selama ini. Dengan konsisten kita untuk melakukan meritokrasi, hal itu mungkin akan hilang. Namun saya juga menekankan kepada teman-teman DPR, hal itu juga lalu kemudian harus membuat kita legowo untuk juga menjaga Polri memelihara meritokrasinya. Misalnya dengan cara tidak nitip-nitip, tidak ngirim-ngirim surat dan seterusnya. Biarlah polisi membina SDM-nya dengan cara sebaik mungkin, ya, sehingga kemudian asas meritokrasi dapat terjadi. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa, pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi prajurit yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di wilayah negara itu. Sebanyak 23 anggota tentara nasional Bolivarian juga disemayamkan dalam upaya kenegaraan di markas pasukan pengawal presiden di Caracas. Pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi 23 prajurit tentara nasional Bolivarian yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Upacara digelar di markas pasukan pengawal kehormatan presiden di Caracas pada Selasa 6 Januari 2026. Rekaman video menunjukkan peti-peti mati yang dibalut bendera Venezuela diiringi pasukan kehormatan dalam suasana khidmat. Upacara ini dihadiri pejabat sipil dan militer tinggi, keluarga korban, serta perwakilan berbagai kesatuan keamanan. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan, para prajurit yang gugur adalah pengabdi negara yang saat serangan terjadi sedang bertugas melindungi kedaulatan negara Karibia tersebut. Jumlah prajurit yang gugur ini menambah daftar korban dalam operasi tersebut, termasuk 32 personil Kuba yang gugur saat menjalankan tugas keamanan bagi Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Kuba menyampaikan penyesalan mendalam atas gugurnya 32 personil militernya yang disebut sebagai korban serangan Amerika Serikat. Otoritas setempat kemudian mengumumkan jenazah para prajurit akan dipulangkan ke negara asal masing-masing untuk dimakamkan secara pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara sekutu Ukraina menyatakan telah mencapai kemajuan besar dalam merumuskan jaminan keamanan. Jika kesepakatan damai dengan Rusia berhasil dicapai, jaminan ini akan dimaksudkan untuk mencegah Moskow melakukan agresi ulang terhadap Ukraina. Rencana yang dibahas meliputi peran Amerika Serikat dalam memimpin pemantauan gencatan senjata. Langkah ini akan memberikan Washington peran langsung dalam menjaga perdamaian jika kesepakatan dengan Rusia tercapai. Sebanyak 27 negara Eropa dan Kanada menyatakan kesiapan memberikan peralatan dan pelatihan kepada pasukan garis depan Ukraina, serta dukungan udara, darat, dan laut untuk menangkal serangan Rusia di masa depan. Pertemuan di Paris merupakan yang ke-15 dan terbesar dari koalisi yang disebut Coalition of the Willing. Untuk pertama kalinya utusan Amerika Serikat hadir secara langsung. Arsitektur pasca gencatan senjata juga akan mencakup penguatan tentara Ukraina, termasuk pengisian kembali stok senjata, agar pasukan Ukraina menjadi garis pertahanan utama jika konflik kembali terjadi.
Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Rusia. Moskow sebelumnya menegaskan tidak akan menerima kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina dan menuntut kesepakatan menyeluruh sebelum gencatan senjata dilaksanakan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut pertemuan ini membuat kemajuan signifikan, namun menegaskan tantangan terberat masih di depan mata, mengingat serangan Rusia terhadap Ukraina masih berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan, sejumlah negara telah siap memimpin jaminan keamanan di darat, udara, dan laut, termasuk dalam proses pemulihan pasca konflik. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff menegaskan, Washington mendukung penuh jaminan keamanan untuk Ukraina. Sementara Jared Kushner menyebut pertemuan Paris sebagai tonggak besar menuju perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan, pernyataan keamanan bersama ini merupakan langkah penting menuju akhir invasi Rusia. Koalisi juga memproyeksi tentara Ukraina dengan kekuatan hingga 800.000 personil. Meski demikian, komitmen setiap negara masih harus difinalkan dan diratifikasi sebelum dapat diterapkan setelah kesepakatan damai tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi protes ekonomi kembali terjadi di Iran. Para demonstran melakukan aksi duduk di Grand Bazar Teheran, pasar tradisional yang juga menjadi jantung kehidupan ekonomi dan politik negara tersebut. Tentunya pasukan keamanan akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara seluruh aktivitas pasar dihentikan di tengah meningkatnya ketegangan. Saksi mata menyebut protes dipicu kemarahan publik atas kondisi ekonomi yang terus memburuk, terutama setelah nilai tukar rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Grand Bazar Teheran yang selama berabad-abad menjadi pusat perdagangan dan pergerakan politik kembali menjadi lokasi simbolik perlawanan sipil. Menurut aktivis di luar negeri, kekerasan seputar aksi protes telah menyebabkan setidaknya 36 orang tewas, sementara lebih dari 2.000 orang ditahan oleh otoritas. Situasi diperkirakan akan semakin memburuk setelah Bank Sentral Iran memangkas tajam nilai tukar subsidi dolar yang selama ini diberikan kepada importir dan produsen. Kebijakan tersebut diperkirakan akan memicu kenaikan harga barang, yang pada akhirnya dibebankan langsung kepada konsumen di tengah daya beli masyarakat yang telah tergerus akibat sanksi bertahun-tahun. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meski memerintahkan investigasi terhadap salah satu insiden protes, mengakui bahwa krisis ini bergerak melampaui kapasitas pemerintah. Dalam pidato televisi, Pezeshkian menyatakan pemerintah tidak dapat menangani seluruh masalah sendirian dan menyiratkan diperlukan peran lebih luas dari seluruh elemen masyarakat. Gelombang protes ini menjadi indikasi kuat bahwa aksi demonstrasi di Iran masih akan berlanjut seiring memburuknya kondisi ekonomi dan tekanan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menkes ungkap Superflu tidak mematikan informasinya. Usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga baru dipastikan dapat mencegah pemidanaan secara sewenang-wenang. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan sejumlah pasal dipersoalkan akibat banyaknya narasi yang beredar tidak sepenuhnya tepat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP baru secara utuh justru akan mencegah terjadinya pemidanaan sewenang-wenang. Ia menjelaskan sejumlah pasal yang kerap dipersoalkan justru mengalami perbaikan dibanding KUHP lama, mulai dari pidana hukuman mati yang juga kini bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun, penghinaan terhadap presiden yang juga menjadi delik aduan, hingga pengaturan perzinaan yang tetap berada di ranah privat. Ia juga menegaskan bahwa KUHP baru tetap menjamin ruang kritik, unjuk rasa, dan juga kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tak hanya itu, hakim pun juga diwajibkan mengedepankan keadilan, mempertimbangkan sikap batin terdakwa, bahkan dapat memberikan pemaafan di perkara ringan. Dengan berbagai pembaruan tersebut, Habibur Rahman juga berharap KUHP baru dapat menjadi fondasi hukum pidana nasional yang lebih adil, manusiawi, dan juga demokratis. Jika masih ada pasal yang dinilai bermasalah, masyarakat tetap memiliki ruang konstitusional untuk menguji di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hukum benar berpihak pada keadilan. Jadi memahami KUHP baru itu tidak bisa hanya dengan membaca pasal per pasal tadi. Yang disebut pasal-pasal kontroversi, walaupun sebenarnya setelah kita jelaskan kan nggak kontroversi, ya.
memahami KUHP baru harus membaca KUHP secara utuh, karena namanya kitab ya, KUHP itu terdiri dari beberapa buku yang saling terkait ya. Dalam KUHP baru di buku pertama ada aturan umum. Aturan umum ini menegaskan bahwa tidak mungkin terjadi pemidanaan sewenang-wenang, karena untuk memastikan orang melanggar hukum itu agar dipidana, maka harus dinilai sikap batinnya, harus dinilai mens reanya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan pasal-pasal terkait ujaran. Dari Jakarta, Fani Dapa Ahmad, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menkes Budi Gunadi juga meminta masyarakat untuk tak khawatir soal superflu, karena superflu tidak seberbahaya COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan influenza A, H3N2, subclade K, atau superflu merupakan flu biasa. Budi menyebutkan superflu tidak mematikan seperti COVID-19 varian Delta yang bisa mematikan. Sedangkan untuk yang superflu, ya sebenarnya ini flu influenza, bahasa benernya ya, bahasa saintifiknya, influenza tipe A, tapi varian A. Jadi kalau kita ingatkan dulu kan, COVID itu kan sebenarnya nama virusnya kan, COVID-19 itu nama virusnya, tapi variannya ada yang Delta, Omicron, ada yang Beta, Alpha, segala macam. Jadi ini sebenarnya virus H3N2. Nama ininya populernya influenza A. Ini udah lama adanya, udah puluhan tahun kita lihat aja. Nah, kemudian dia keluar varian baru yang namanya varian, mereka istilahnya subclade A. Ya, ini jadi bukan satu virus baru seperti yang COVID. Ya, dia penularannya cepat, tetapi kematiannya sangat rendah. Ya, dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin, di negara-negara maju itu selalu terjadi kenaikan. Di Indonesia sendiri kita juga udah identifikasi ordernya masih, yang saya lihat laporan terakhir masih puluhan ya, dan nggak parah sih, artinya bisa dengan pengobatan biasa tetap sembuh. Ya. Buat pesan saya ke masyarakat, nomor satu, kita harus hati-hati dan sadar ada ini, tapi nggak usah panik. Karena ini sama seperti flu biasa, bukan seperti COVID yang dulu-dulu yang varian Delta mematikan. Budi kemudian memastikan bahwa superflu bukanlah virus yang membahayakan, bahkan di lokasi pengungsian Sumatera. Ia lebih khawatir masyarakat terkena penyakit menular seperti campak dan TBC. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pemirsa, ini Muhaimin Iskandar, maksud kami, mengkoordinasikan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan pasca bencana. Langkah strategis ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah kini tengah memasuki fase pemulihan pasca bencana Sumatera dan mengalihkan fokus dari bantuan darurat menuju rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi masyarakat. Terlebih, pemberdayaan menjadi fondasi utama kebangkitan ekonomi wilayah yang terdampak bencana. Menko PM Muhaimin Iskandar pun menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi, sehingga pembentukan Pokja ini akan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis pemberdayaan, termasuk pemulihan lahan produktif dan penguatan sektor unggulan daerah. Menurutnya, inovasi dan kreativitas masyarakat akan menjadi kunci untuk mengembalikan tingkat produktivitas ekonomi daerah terdampak. Hari ini saya memimpin rapat koordinasi pemberdayaan pasca bencana Sumatera. Kita bertekad bahwa recovery, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca tanggap darurat dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan. Langkah-langkah pemberdayaan itu memulai agar masyarakat untuk terus produktif, baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi kreativitas untuk terus maju dan produktif dalam ekonominya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera. Tito akan bergerak cepat setelah mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera. Tito menyampaikan bahwa dalam penunjukan ini, Presiden Prabowo memang tidak memberikan target. Namun ia bersama Letjen TNI Richard Tampu-Bolon yang telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua akan bergerak cepat menindaklanjutinya. Tito pun membeberkan tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan Satgas ini. Yang pasti fokus utama tertuju untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak. Ya, pemulihan setelah tanggap darurat, mulai pemulihan untuk infrastruktur, pendidikan, pemerintahan yang belum jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, layanan publik, ya semua. Ini yang khusus di Sumatera dan Aceh doang Pak atau bencana secara keseluruhan? Enggak, ini kan bencana Sumatera. Oh, bencana Sumatera. Provinsi dengan kedua kabupaten kota. Oh, berarti kalau untuk yang provinsi lain, daerah lain yang terkena bencana itu berarti tidak dibentuk masih Satgas? NTB. Oh, ya. Pak, ada target waktu nggak sih Pak dari Pak Presiden terkait dengan pemulihan itu? Tidak, tidak ada target waktu, tapi ya tentu tidak akan bekerja secepat mungkin. Besok saya akan langsung melakukan lapangan. Saat ini kendalanya masih apa sih Pak kalau di lapangan Pak? Oh iya, tadi ditunjuk dia wakil ya. Wakilnya Pak Letnan Jenderal TNI Richard Tampu-Bolon. Baru berdua. Jadi besok saya akan rapat berdua untuk menentukan apa langkah-langkah dan struktur. Saya kira gitu. Tito menegaskan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera hanya berfokus di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana di daerah lainnya masih di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah juga mengalokasikan 60 triliun untuk penanganan darurat bencana di 2026. Dana tambahan juga disiapkan untuk pemulihan pasca bencana dan rehabilitasi fasilitas umum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 53 hingga 60 triliun rupiah untuk penanganan darurat bencana dalam APBN 2026. Dana ini dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan darurat. Selain dana darurat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan pasca bencana, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikan fasilitas umum. Mekanisme APBN memungkinkan penyesuaian anggaran jika diperlukan selama pelaksanaan. Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana, kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka 53 sampai kurang lebih 60 triliun. Dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, artinya ada alokasi dari APBN tersendiri. Dan kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga untuk di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian gitu. Secara keseluruhan, APBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar 3.842,7 triliun rupiah, dengan pendapatan negara diperkirakan 3.153,6 triliun rupiah dan defisit 2,68% PDB. Anggaran ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga terus mempercepat pemulihan pasca bencana melalui peningkatan dari layanan energi serta kebijakan diskon listrik bagi wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kembali pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat pasca bencana Aceh, Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan layanan energi di sektor BBM, LPG maupun kelistrikan untuk wilayah yang terdampak bencana banjir dan juga longsor. Bahlil menyebut sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan infrastruktur, namun pemerintah tetap melakukan upaya maksimal untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat. Adapun untuk pendukung pemulihan listrik,
Bahlil mengungkapkan SDM telah mengirimkan 1.000 unit genset ke daerah terdampak karena masih terdapat infrastruktur tegangan rendah yang belum sepenuhnya pulih. Merespon permohonan sejumlah kepala daerah, Kementerian SDM menyatakan menyetujui pemberian diskon tarif listrik di wilayah terdampak bencana. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Nah, untuk itu ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian SDM akan memberikan diskon. Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung. Tapi saya pastikan saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memerintahkan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Dari Jakarta, Cihanabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan TNI Angkatan Darat terus memberikan bantuan dalam penanganan dan juga pemulihan fasilitas umum pasca banjir dan juga tanah longsor di sejumlah daerah. Salah satunya pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah Aceh Tamiang yang terdampak lumpur akibat bencana. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan proses pembersihan fasilitas pendidikan seperti sekolah telah dilakukan oleh prajurit TNI AD di berbagai wilayah terdampak bencana. Kasat menegaskan tidak hanya sekolah, sejumlah fasilitas publik lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, dan pasar juga telah dibersihkan dari material lumpur. Meski demikian, Kasat memastikan TNI Angkatan Darat akan terus hadir mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dan sarana pendukung kehidupan warga pasca bencana banjir dan tanah longsor. Yang pertama sekolah, itu kan sudah jalan kita bersihkan. Ya, banyak. Saya juga nanti, saya pikir makanya datanya biasanya kita pada saat jumpa pers setiap minggu kita lihat, nanti kita akan kasih tahu. Tapi yang jelas saya pastikan sudah banyak sekolah, rumah sakit, puskesmas yang sudah kita bersihkan, pasar sudah bersihkan. Tapi kan fasilitasnya masih belum ada. Masalah nanti mereka akan minta bantu kita, ya kita akan bantu. Dari Jakarta, Cihanabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Tugas Penanggulangan Banjir dan juga Bencana TNI Angkatan Laut bersama dengan masyarakat bekerja sama pada pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan warga pada 5 Januari 2020. Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Aceh Tamiang, Satuan Tugas Penanggulangan Banjir dan Bencana atau Satgas Gulbencal TNI AL melalui Posko Seruai Kodaeral 1 terus mendampingi masyarakat pada pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan warga pada Senin 5 Januari 2026. Sebanyak 93 personil gabungan dari Kodaeral 1, Lanal Lok Sumawe, Yonmar Hanlan 1, dan Yonif 8 Marinir dikerahkan ke beberapa titik terdampak, di mana salah satu sasaran utama adalah lingkungan sekolah Min 5 Telaga Meku di Kecamatan Banda Mulia. Bukan hanya pembersihan fisik, TNI AL juga memprioritaskan pemulihan kesehatan masyarakat. Misalnya di Posko Seruai, tim medis memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga sekitar. Kegiatan ini pun mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran para prajurit di tengah masa pemulihan. Dalam operasionalnya, Satgas didukung oleh berbagai sarana seperti truk, sepeda motor, tenda, serta perangkat komunikasi Starlink guna memastikan koordinasi di lapangan tetap berjalan lancar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat juga menyalurkan bantuan pendidikan berupa tas sekolah dan alat tulis bagi anak-anak yang terdampak banjir di Kabupaten Biren sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan pasca bencana pada Senin 5 Januari 2026. Bantuan tersebut disalurkan oleh Komandan Kodim 0111 Biren Letkol Lutfi Nofriyadi bersama dengan jajaran TNI unsur Muspika, aparat desa, serta relawan kemanusiaan di lokasi pengungsian dan juga permukiman warga terdampak. Letkol ARH Lutfi Nofriyadi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan perhatian Panglima TNI agar anak-anak korban banjir tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar meskipun berada dalam keterbatasan akibat bencana.
Kehadiran TNI tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pemulihan sosial masyarakat, termasuk pada aspek pendidikan yang menjadi fondasi masa depan generasi bangsa. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi TNI dengan pemerintah daerah, Polri, dan relawan dalam mempercepat pemulihan pasca bencana serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, TNI AD berharap anak-anak terdampak banjir di Biriun dapat kembali belajar dengan semangat dan optimisme untuk menatap masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan terima kasih kepada Panglima TNI. Di sisi lain, pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan bahwa temuan sejumlah komunitas di media sosial True Crime Community yang juga berpotensi menyebabkan konten kekerasan dan paham ekstremisme yang juga menyasar kepada anak-anak dan remaja. Temuan ini disampaikan dalam konferensi pers dalam penanganan anak terpapar konten kekerasan di ruang digital yang digelar di Mabes Polri pada Rabu 7 Januari 2026. Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Maidra Eka mengungkapkan bahwa Densus 88 telah mengidentifikasi 70 anak-anak dari 19 provinsi yang tergabung dalam komunitas penyebaran konten kekerasan yang ada di media sosial. Anak-anak tersebut mayoritas berusia 11 hingga 18 tahun dengan dominasi anak umur 15 tahun. Maidra menjelaskan paparan konten kekerasan di ruang digital dapat mempengaruhi emosi dan pola pikir anak-anak. Konten tersebut dikemas dalam berbagai bentuk seperti video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikonsumsi secara masif melalui media sosial. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT bahwa Densus 88 telah menemukan adanya sebuah komunitas yang di sini dibingkai dalam sebuah grup media sosial, satu di antara puluhan grup yang kami temukan, di mana kami bisa mengatakan latar belakang daripada ditemukannya grup ini di tahun 2025 kemarin, yang mana sampai dengan sehari yang lalu kami masih melakukan intervensi bersama dengan jajaran kementerian lembaga di masing-masing daerah. Adapun perkembangan propaganda melalui media sosial, baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik, dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan ideologi paham ekstremisme sebagai inspirasi. Kondisi ini rentan bila bertemu dengan kondisi psikologis anak yang masih berada pada fase pencarian identitas, belum memiliki kemampuan berpikir kritis, serta memiliki kecenderungan mencari pengakuan. Akibat paparan radikalisme maupun paham kekerasan di media sosial ini sangatlah cepat dalam mempengaruhi perilaku, emosi, juga pola pikir anak-anak. Salah satunya tren yang berkembang melalui media sosial di kalangan remaja yaitu komunitas True Crime atau The True Crime Community. Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh, pendiri, organisasi maupun institusi, tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir akibat curah hujan tinggi melanda Kabupaten Halmahera Barat sejak Selasa sore 6 Januari 2026, merendam sejumlah desa di wilayah Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Tentunya Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bergerak cepat dengan menggelar pertemuan bersama dengan seluruh Balai Teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly melakukan gerak cepat menggelar pertemuan bersama seluruh Balai Teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara. Curah hujan tinggi melanda Halmahera Barat sejak Selasa 6 Januari 2026. Ketinggian air dilaporkan mencapai 3 meter, membuat puluhan rumah terdampak dan aktivitas warga lumpuh. Gubernur Sherly menjelaskan bahwa pertemuan digelar untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir, sekaligus merumuskan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang, meskipun kondisi air mulai berangsur-angsur surut. Ia menambahkan aliran sungai kecil menuju sungai besar
di wilayah Ibu terhambat oleh satu ruko dan satu rumah warga, sehingga kapasitas aliran air tidak sebanding dengan tingginya curah hujan. Meski banjir telah berangsur-angsur surut, Gubernur menegaskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan penanganan dampak yang ditimbulkan. Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Maluku Utara sejak pagi telah berada di lokasi untuk melakukan pendataan rumah warga terdampak dan menyiapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi dan Dinas Sosial maupun Dinas BPBD sudah ada di lokasi. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, M. Saleh Taib, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Kabupaten dan Provinsi terkait penyempitan jalur air dari sungai kecil ke sungai besar di wilayah Ibu. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan meluncurkan proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 titik. Tentunya proyek ini ditargetkan mendukung kemandirian energi dan pengolahan sampah nasional. Dalam konferensi pers usai taklimat awal tahun 2026 di Hambalang, Bogor pada Selasa 6 Januari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan memulai membangun waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek ini dibangun di 34 titik di kabupaten kota dengan timbunan sampah harian rata-rata 1.000 ton untuk mengurangi beban lingkungan dan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah. Proyek PSEL merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan dikerjakan pada Januari hingga Maret 2026 dengan nilai investasi sekitar 600 triliun rupiah. Pembangunan proyek-proyek ini dipimpin Danantara Indonesia dan diharapkan mendukung kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. Selain PSEL, pemerintah juga akan memulai proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethylator untuk mengurangi kebutuhan LPG. Prasetyo menambahkan pemerintah akan melanjutkan program energi dan pertanian lainnya sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Pertanian memastikan pasokan daging sapi nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026. Pemerintah menilai stok daging sapi saat ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga tetap terkendali. Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun, usai rapat koordinasi bersama pelaku usaha dan asosiasi daging sapi nasional. Menurut Makmun, stok daging sapi nasional saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat terjadi peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Kementerian Pertanian terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi daging sapi berjalan lancar dan harga tetap stabil di pasar. Masyarakat pun diimbau untuk tidak perlu khawatir dan tidak melakukan pembelian berlebihan
karena pemerintah menjamin ketersediaan pasokan hingga periode Idul Fitri. Memang kondisi stok kita saat ini adalah cukup, jadi masyarakat tidak usah khawatir terkait dengan stoknya. Adapun ada gonjang-ganjing masalah harga, tadi sudah kita sepakati dalam 2 minggu ke depan tidak ada kenaikan harga. Dan kejadian kenaikan harga ini karena memang tadi sudah disampaikan adalah ada kenaikan harga di hulunya, di negara asalnya. Namun demikian kita semua ini bersemangat bersama begitu untuk membuat ketenangan di masa-masa sekarang sampai ke depan, sampai Idul Fitri, bahwa harga ini tidak boleh melampaui juga harga acuan dari pemerintah. Itu yang menjadi acuan. Namun demikian tadi kita sudah menyepakati dalam 2 minggu ke depan ya di bawah harga acuan, di bawah yang 56.000. Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas strategis, demi menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gasak motor jemaah Masjid Residivis Curanmor kembali ditangkap polisi. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Polres Yogyakarta mengungkap kasus love scam bermuatan pornografi dengan jaringan internasional. Para korban diketahui berasal dari berbagai negara, mulai dari Inggris hingga Amerika Serikat. Polisian Resort Kota Yogyakarta membongkar praktik love scam bermuatan konten pornografi yang menyasar korban dari luar negeri. Aksi ini diketahui melibatkan jaringan internasional dengan target warga negara asing. Aktivitas ilegal tersebut dijalankan oleh perusahaan bernama PT Altair Trans Service yang berlokasi di Jalan Gitogati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi melakukan penggerebekan pada Senin siang 5 Januari 2026 dan mengamankan puluhan karyawan yang sedang bekerja di kantor tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial R 35 tahun selaku Direktur Utama perusahaan, H 33 tahun selaku Kepala HRD, P 28 tahun dan M 28 tahun selaku Project Manager, serta V 28 tahun dan G 22 tahun yang berperan sebagai tim leader. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia saat konferensi pers menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli dunia maya serta informasi dari masyarakat. Dari hasil penelusuran, PT Altair Trans Service diketahui menyediakan jasa tenaga admin sesuai pesanan klien, yakni pengelola aplikasi kencan online yang berbasis di Cina. Dalam operasionalnya, para karyawan bertugas sebagai admin chat yang berkomunikasi dengan pengguna aplikasi dari berbagai negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Melalui rayuan dan pendekatan emosional, korban didorong untuk melakukan top-up koin dengan nilai tertentu, yang sebagai imbalannya admin akan mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lain, termasuk menelusuri total keuntungan dan jumlah korban. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya laptop, telepon genggam, perangkat internet, serta rekaman CCTV. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, belum genap 6 bulan menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi. Pelaku dibekuk usai menggasak motor milik jemaah masjid di kawasan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Aksi nekat SAR terjadi di halaman Masjid Baitul Rahman, Perubahan Keroncong Permai, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, pada Jumat 2 Januari 2026. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor milik jemaah yang sedang beribadah.
Namun pelarian pelaku tak berlangsung lama. Warga yang curiga berhasil mengamankan SAR di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang saat melakukan penjualan dengan sistem COD sepeda motor hasil curian setelah sebelumnya menawarkannya melalui media sosial. Usai ditangkap, polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti di rumah pelaku dan temukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak kendaraan. Selanjutnya pelaku digelandang menuju Mapolsek Jati Uwung. Ditemui pada Rabu malam, Kapolsek Jati Uwung Kompol Rabin menyatakan pelaku merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas 6 bulan lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, pasca bebas SAR sudah 2 kali beraksi di wilayah Jati Uwung, di mana uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kronologis penangkapan si pelaku pencurian sepeda motor atas nama SAR bersama rekannya inisial D itu dilakukan pada tanggal 2. Caranya adalah ada sepeda motor terparkir di halaman Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Roncong. Lanjut sama si pelaku berdua ini menggunakan kunci letter T membobol kuncinya sehingga motor ini langsung dibawa pergi. Selanjutnya motor tersebut ditawarkan melalui media Facebook. Perlu kami jelaskan bahwa si pelaku ini atas nama inisial SAR ini adalah baru 6 bulan yang lalu keluar dari lapas, selanjutnya melakukan tindak pidana yang sama. Kali semenjak keluar itu, menurut pengakuan yang bersangkutan, hasil interogasi dan kita cek semuanya itu 2 kali melakukan. Hasil uang itu adalah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dibagi sama rekannya. Namun rekannya saat ini masih dalam pencarian kami buatkan DPO dan kami tetap mencari. Dalam beraksi, SAR dibantu rekannya berinisial D yang kini masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang untuk dilakukan perburuan. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 477 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang remaja melakukan aksi pencurian ayam peliharaan milik warga di Kampung Nyencel Tapos, Kota Depok. Tentunya aksinya terekam oleh kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman video kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi, 3 remaja datang berboncengan menggunakan sepeda motor. 2 orang remaja yang juga menjadi eksekutor langsung mengambil ayam dari dalam kandang milik warga, sementara 1 remaja lainnya menunggu di atas motor. Tak butuh waktu lama, usai mendapati ayam curiannya, ketiga remaja langsung tancap gas. Menurut korban, peristiwa ini diketahui saat anak ayam yang awalnya berada di dalam kandang, namun saat itu berkeliaran di luar kandang. Saat dilakukan pengecekan, 2 ekor induk ayam tak berada di dalam kandang dan ia pun langsung mengecek CCTV. Taunya kan lagi tidur, terus ketawanya itu anak ayam tuh pada keluar semua karena anaknya diambil gitu. Nah terus anak ibu keluar, tahu-tahu udah nggak ada 2 ayam itu, yang satu lagi anglen, yang satu ada anaknya gitu. Jadi total berapa ayam yang diambil? Enggak. Totalnya? 2 ayam. Bu, kalau lihat dari CCTV kan itu kan sempat rekam CCTV ya Bu? Ya. Pelaku berapa orang Bu? 3. Boncengan? Ya. Untuk usianya mungkin Bu? Masih di bawah, ya masih anak-anak. Remaja ya Bu? Iya, jadi gimana ya? Tapi boncengan Bu dia? Iya, boncengan. Pakai motor? Masih rame, ronda juga masih pada ada di pos. Korban menjelaskan bahwa aksi pencurian di wilayah tersebut kerap terjadi. Kini ia harus kehilangan ayam yang telah dipeliharanya sejak 1 tahun lalu. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tim SAR gabungan juga berhasil mengevakuasi seorang pria yang juga dilaporkan tenggelam di saluran irigasi bendungan Argoguru, Kabupaten Lampung Timur pada 7 Januari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Kejadian bermula dari kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Belimbing, kawasan Bendungan, Argoguru. Sepeda motor yang ditumpangi 2 orang penumpang mengalami kecelakaan
mengakibatkan 1 orang selamat, sementara korban terjatuh ke saluran irigasi dan tenggelam. Korban atas nama Arifin, 35 tahun, warga Kelurahan Tejo Agung, berhasil dievakuasi tim SAR gabungan di saluran irigasi Bendungan Agroguru, Kabupaten Lampung Timur pada Rabu 7 Januari 2026. Proses pencarian dilakukan dengan metode penyisiran permukaan air menggunakan teknik close grid. Korban dievakuasi pada pukul 9:43 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang ibu menjadi korban penjamretan kalung di wilayah Sidorejo, Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang 7 Januari 2026. Aksi penjamretan ini juga dilakukan 2 orang pemuda dengan modus berpura-pura bertanya alamat. Aksi penjamretan kalung terjadi di wilayah Sidorejo, Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang 7 Januari 2026. Seorang ibu dijamret 2 orang pemuda dengan modus bertanya alamat. Berdasarkan informasi, pelaku saat itu bertanya kepada korban arah menuju Pekalongan. Salah satu pelaku mengaku berasal dari Comal dan juga berdalih akan melakukan transaksi cash on delivery telepon genggam. Saat korban lengah, salah satu pelaku secara tiba-tiba menarik kalung perhiasan yang juga dikenakan oleh korban. Setelah berhasil merampas kalung, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Dusun Beltok, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan pada Rabu siang 7 Januari 2026. Seorang penumpang lanjut usia meninggal dunia di tempat setelah sepeda motor yang juga ditumpanginya oleng dan menabrak tiang di jalan menurun dan menikung tajam. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Dusun Beltok, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan pada Rabu siang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sepeda motor bernomor polisi M3863CC yang dikendarai Halimatus Sakdia, 26 tahun, warga Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pengantenan. Saat kejadian, sepeda motor ini membawa 3 penumpang masing-masing, Sumria 60 tahun, AF 7 tahun, serta seorang balita berusia 18 bulan berinisial K. Berdasarkan keterangan kepolisian, sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur. Saat melintasi jalan yang juga menurun dan menikung tajam, pengendara diduga kehilangan kendali setelah tas salah satu penumpang ditarik oleh pengendara sepeda motor lain dari arah belakang. Kondisi tersebut membuat pengendara panik sehingga kendaraan oleng dan keluar dari jalur. Motor kemudian menabrak tiang penyangga toko Almira yang juga berada di sisi selatan jalan. Akibat benturan keras, Sumria 60 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara dan juga penumpang lainnya mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi kendaraan, serta mengamankan barang bukti ke unit laka. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri keberadaan pengendara sepeda motor lain yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.